Selamat malam, selamat bertemu kepada semua pemuda-pemudi BM Sarawak dalam conference Supernatural Leadership Conference ini. Terima kasih karena mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada semua barisan kepimpinan pemuda-pemudi di seluruh Sarawak ini. Dengan itu sebelum kita meneruskan firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sangat-sangat bersyukur karena kesempatan yang indah, waktu di mana kami sebagai pemuda-pemudi di seluruh BM Sarawak ini untuk bersama mendengar firman Tuhan sebagai suatu pegangan dan juga kekuatan kami dalam kami meneruskan pelayanan, merancang dan melibatkan diri dalam pelayanan muda-mudi ini. Dengan itu kami berdoa supaya penyertaan Tuhan bagi kami dalam mendengar firman Tuhan dan juga mengingatkan kebaikan Tuhan, membawa kami kepada suatu jenis yang baru di dalam pelayananmu di era globalisasi pada abad ke-21 ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Allah menciptakan dunia, Allah punya rencana yang indah. Allah menginginkan supaya apa yang dia ciptakan itu menjadi suatu tempat yang indah, supaya menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah, yang disebut dalam bahasa Italia disebut della ricerca della utopia. Dalam bahasa Yunani disebut utopos, artinya keindahan, kesempurnaan ciptaan Allah. Artinya semua apa yang difikirkan, direncanakan Allah itu sungguh sempurna dan itulah ciptaan Allah. Namun saudara, oleh karena dosa telah masuk ke dalam rencana Allah, dalam ciptaan Allah itu, sehingga apa yang diciptakan Allah itu sudah rosak. Dalam bahasa asli, kerusakan total itu akibat dosa itu disebut dengan eustopos. Dalam bahasa Italia disebut dengan della scoperta della distopia. Dan ini membuat Allah melihat bagaimana keindahan Allah dan hadirat Allah dan inisiatif Allah untuk mau hadir di dalam bersama di dalam ciptaannya itu. Namun karena dosa, Allah terpaksa memisahkan dirinya daripada keciptaan Allah yang indah itu. Sehingga Allah tidak mau beromilian dosa. Dan oleh karena itulah Allah mencari jalan. Karena sebagian daripada ciptaan Allah itu adalah manusia. Sehingga waktu Allah menciptakan manusia pada ciptaan terakhirnya, marilah kita menciptakan. Marilah kita dalam sifat jamak. Artinya kesatuan kealahan itu dalam menciptakan manusia, dan Allah menghembuskan nefasnya, ruahnya ataupun bios ke dalam diri manusia itu, sehingga di dalam manusia ada DNA Allah. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap anak muda, pemuda-pemudi yang hadir pada hari ini, kalau kita bernafas, kalau kita hidup, kalau kita bergerak, karena ada DNA Allah, hembusan nafas Allah yang disebutnya ruah, nefas Allah dihembuskan di dalam manusia itu. Tapi karena dosa saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak mau berkompromi sehingga Allah memisahkan dirinya, karena Allah itu kudus. Allah memisahkan dirinya dengan manusia yang berdosa. Tetapi tidak sampai di sana saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mau mencari jalan bagaimana memulihkan hubungan, bagaimana manusia yang berdosa itu tidak akan dihukum, karena dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut.
karena pelanggaran manusia, karena dosa masuk ke dalam dunia, dunia akan dibinasakan, manusia akan dihukum. Tetapi karena ada bahagian Allah di dalam diri manusia, Allah mempunyai sifat kasih. Allah mencari jalan bagaimana mau memulihkan yang sudah rosak, dirosakkan oleh akibat dosa. Dan itulah Allah menyatakan missio Dei-nya ataupun missio Dei-nya Allah. Misi Allah dalam penyelamatan manusia. Sehingga dalam tahun 22 ini, BM, dalam misi kita, di bawah tema kita, yang saya sebut BM 2022 and Beyond, dalam missio Dei-nya Allah, bersinergis dan berkolaborasi dengan semua pelayanan gereja BM. Seluruh BM, pelayanan wanita, pelayanan sekolah minggu, pelayanan misi dan penginjilan, pelayanan pemuda-pemudi, kita bersinergis untuk menggenapi missio Dei-nya Allah kepada segala bangsa. Dan inilah mandat misi Allah kepada kita. Dalam tema, di bawah tema BM, yaitu bersatu menyahut misi Kristus. Ataupun dalam bahasa Inggris dikatakan responding unitedly to Christ's mission. Nah, ini tema besar BM pada tahun ini. Namun kita lihat, saya sangat diberkati dengan tema yang dipilih kita dalam SNCL 2022 kita ini. Yaitu Thriving Unitedly Through Digital. Thriving Unitedly Through Digital. Dan ini suatu yang very timely, sesuatu yang sangat-sangat tepat. Bagaimana kita melihat pelayanan Tuhan di era yang disebut dengan di abad 21 ini. Bagaimana BM yang melibatkan pemuda-pemudi kita untuk melibatkan diri dalam pelayanan yang bersifat global ini, yang sudah mengarah kepada dunia digitalisasi ini. Dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca untuk kita. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, perhatikan, saya baca sekali lagi. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wow. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita selaku pemuda-pemudi di seluruh BM Sarawak sedang mendengar message firman Tuhan ini. Dalam ayat 13 itu sangat menarik, saudara. Sebab perhatikan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Inilah message pada hari ini. Inilah message untuk konferensi ini. Inilah message untuk pemuda-pemudi kita di seluruh jajaran Sarawak ini. Dan juga kepada setiap pribadi bersifat singular. Jadi message ini kepada kita semua bersifat jamak. Dan juga kepada kita secara pribadi. Secara personal. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Perhatikan ini. Nah, kita lihat latar belakang sedikit daripada teks ini. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar ataupun lebih kurang pada tahun 57 setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Surat ataupun kitab yang paling panjang
bersifat teologis, pengajaran teologiannya, dan juga teratur, sistematik. Dan yang paling berpengaruh dalam semua kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan tepatlah pada tahun ini, dalam kita melangkah kepada post-pandemic ini, setelah BM, setelah seluruh pelayanan gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi ini telah terhenti. Dan sekarang, tahun ini, kita mulai melangkah. Dan inilah yang menjadi tema kita. Dan juga tujuan Paulus menulis surat ini, ternyata ada maksud Paulus mau menulis surat ini karena dia mau mengunjungi mereka secepat mungkin di Roma. Kenapa? Karena ada persoalan yang sedang terjadi di kalangan orang di Roma. Masalah apa dia? Pertama, masalah pengajaran. Masalah doktrin yang memuatkan budaya dalam pengajaran Kristus, dalam pengajaran Injil, sehingga orang Yahudi, orang Yunani yang mau percaya kepada Kristus harus mereka mengikuti budaya orang Yahudi, adat orang Yahudi, cara hidup orang Yahudi, amalan orang Yahudi sebagai satu paspor, sebagai satu jalan mereka untuk mengatakan mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Ini suatu pengajaran yang salah. Dan golongan ini, orang Yahudi ini, mereka ini adalah orang diaspora yang berpindah dari Roma, pengaruh Roma, dan dari Roma karena keadaan politik pada masa itu, sehingga mereka berpindah dalam penganiayaan kerajaan Roma. Mereka berpindah ke tempat-tempat yang lain, dan sebagian kecil mereka berada di Roma dan mereka mulai memberi pengajaran, saudara. Tetapi karena isu ini, terjadilah perselisihan di antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Karena inilah sebabnya Paulus secepat mungkin dia menulis dalam suratnya, secepat mungkin dia pergi ke Roma untuk membetulkan masalah dan pengajaran yang salah itu. Dan saya pikir juga terjadi di dalam gereja-gereja kita pada masa sekarang ini. Banyak hal, banyak pengajaran yang kita dengar yang mulai menyimpang daripada kebenaran. Banyak isu-isu yang terjadi dalam gereja BM pada masa sekarang ini. Persoalan-persoalan pemahaman tentang doktrin-doktrin yang perlu diadres, yang perlu ditangani. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tepatlah kenapa Paulus menyampaikan ini, karena di dalam penyampaiannya dia sangat konsisten dengan pegangan dan pengajarannya, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam Roma pasal 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inilah pegangan Paulus, inilah pengajaran Paulus, inilah pengajaran teologis dan doktrinal yang Paulus mau sampaikan kepada orang di Roma, bahwa tidak ada yang lain. Hanya Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dalam ayat firman Tuhan kita baca tadi, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Message inilah yang perlu disampaikan kepada semua lapisan pemuda-pemudi kita pada masa ini di gereja-gereja Tuhan. Nah, kita kembali kepada istilah thriving. Thriving unitedly, arti thriving unitedly through digital. Dalam bahasa Malaysia, thriving ini, saya lihat itu suatu perkataan berbicara tentang berkembang maju, bagus, baik. Ataupun hidup baik, makmur, tumbuh subur. Dalam bahasa Inggris, prosperous, growing, successful, flourishing, vigorously progressing. Artinya, progressing towards goals despite of circumstances or conflict. Artinya, sekalipun berhadapan dengan cabaran dan tantangan, mereka terus berkembang maju. Ataupun kita terus berkembang maju, bersatu berkembang maju secara progresif dalam konteks konferensi kita ini. Secara progresif ke arah digitalisasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kembali keadaan setelah perubahan
setelah post pandemic ini. Cara berpikir, perubahan paradigma gereja, perubahan paradigma pemuda-pemudi, perubahan paradigma generasi. Ini dengan banyak konsep, banyak pemahaman pegangan mereka. Dengan perlukah lagi ke gereja? Ataupun dengan perlukah lagi saya aktif di dalam pelayanan Tuhan? Sifat bermasyarakat ataupun istilah gereja Kahal Edha. Arti gereja Kahal Edha ini adalah perkumpulan orang-orang percaya yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan itulah artinya gereja. Artinya orang yang sudah percaya Yesus, mereka harus berkumpul dalam satu perkumpulan yang disebut orang percaya yang belajar firman Tuhan. Dan itulah gereja, komunitas orang percaya. Tetapi bertentangan dengan pemahaman pola berpikir orang sekarang bersifat individu. Kalaupun saya tidak ke gereja, asalkan saya tetap menjadi orang Kristen dan membaca firman Tuhan. Saudara, ini perubahan paradigma. Menghilangkan istilah Kahal Edha ataupun menghilangkan kata eklesia tadi. Dan lebih kepada pemikiran kuantiti, jumlah orang banyak, berlawanan dengan quality. Quantity dan quality. Kalaupun banyak orang tetapi tidak ada quality pun tidak ada arti. Ini paradigma. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang juga menjadi persoalan sekarang ini Christendom. Saya gunakan istilah Christendom yang juga bertentangan dengan pluralism. Kumpulan orang percaya, pengaruh kekristenan, pengaruh Injil dalam masyarakat pada masa sekarang ini bertentangan dengan cara berpikir pluralism. Semua itu baik, semua agama baik. Ini isu yang terjadi, yang muncul pada masa sekarang, yang perlu dijawab oleh pemuda-pemudi, yang perlu dijawab oleh kita dalam konferensi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat perkembangan sejarah Industrial Revolution, revolusi industri. Daripada Industrial Revolution 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ini perkembangan. Dan sekarang ini 5.0. Kita lihat perkembangan 1.0 itu berbicara tentang bagaimana manusia, dunia ini mencari kaedah dengan menggunakan alat-alat jentera, kemajuan-kemajuan seperti mechanization. Kemudian pindah kepada 2.0. Bagaimana mencari untuk menghasilkan banyak penghasilan. 3.0 gunakan secara otomatis. Dan juga komputer, electrician, semua itu digunakan dan itu berada pada industri revolusi 3.0 dan 4.0 lebih kepada cyber. Kita dengar tentang cyber trooper, kita dengar banyak perkembangan dan di sini satu transisi daripada cyber dengan komputer, dengan gunakan komunikasi mengarah kepada digitalisasi, di mana transisi daripada 4.0 ke 5.0, revolusi kolaborasi robot ataupun smart factory ataupun smart product dan digitalization, semua ini. Dan sekarang kita lihat kita sudah berada di era revolusi industri, revolusi 5.0. Dan bagaimana perkembangan ini dapat difikirkan oleh kita? Bagaimana gereja berpartisipasi dalam perkembangan ini? Bagaimana gereja dapat mengikuti perkembangan supaya Injil itu dapat disampaikan dan banyak orang meresponi dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus dalam dunia yang sangat kompleks ini. Siapa yang harus terlibat? Bagaimana kita boleh terlibat? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah persoalan dalam konferensi ini yang perlu kita jawab, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
saya gunakan istilah kita, generasi inilah berperan sebagai driving force meneroka misi di era globalisasi ataupun di era digitalisasi ini. Daripada 4.0 ke 5.0. Kita kembali lagi kepada teks firman Tuhan yang kita lihat secara urutan tadi. Dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengar? Dan bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada orang yang dapat memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan kalau mereka tidak diutus? Saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus sebagai suatu pernyataan urgensi. Siapa yang harus pergi? Siapa yang harus menyampaikan? Siapa yang kepada siapa? Pasti dalam teks ini dia berbicara secara fokus kepada orang Yahudi yang mencetuskan persoalan, masalah tadi. Dan juga bukan saja orang Yahudi, tetapi kepada orang Yunani, non-Yahudi yang menjadi respon supaya yang menjadi meresponi Injil agar mereka mempunyai sifat responsif terhadap Injil yang benar. Membetulkan pemahaman doktrinal orang Yahudi yang menyimpang supaya mereka non-Yahudi akan menjadi percaya kepada Yesus. Dan saudara, daripada urutan yang dijelaskan oleh Paulus itu, saya memikirkan satu urutan teks dalam konteks muda-mudi kita, youth, BM 2022 and beyond. Bagaimana? Siapa yang harus terlibat? Bagaimana kita harus terlibat? Dan saya pikir ke depan ini, di era globalisasi ini, di abad 21 ini, yang menjadi driving force untuk kemajuan perkembangan BM ke depan, tidak lari daripada kontribusi, penglibatan, dan juga komitmen pemuda-pemudi saudara dalam menggerakkan pelayanan misi dan penginjilan BM ke depan. Nah, di sini gereja harus mengutus, menjadi satu mandat misi, menjadi suatu kewajiban, keharusan gereja pada masa sekarang ini. Kita bersatu, sampailah waktunya kita bersatu. Saya senang lihat istilah dengan nyanyian yang mengatakan, aku tak pandang dari gereja mana, tidak pandang kita dari gereja mana. Marilah kita mempunyai satu konsep, satu pemikiran, kingdom mindset. Kita hanya sebagai alat Tuhan untuk membawa Injil Kristus kepada dunia. Tidak pilih siapa, di mana, dalam kondisi situasi apapun, kita memberitakan Injil. Mempunyai pola pikir dengan kingdom mindset. Gereja akan mengutus supaya kita dapat memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada semua orang. Dan ini yang disebutnya mission in action. Bukan hanya kita bercakap-cakap, bukan hanya kita membuat satu strategi yang baik, bukan hanya kita membuat satu slogan yang sangat hebat, tetapi marilah kita bergerak, bekerja. Yang disebutnya mission in action. Semua orang, pemuda-pemudi mulai pada tahun ini, yang saya sebut, we have to do go movement mission. Go movement kepada semua bangsa, segala tempat, segala waktu melalui pelayanan strategis dan terfokus. Ini sesuatu yang sangat mendorong saya dan memperingatkan saya dalam beberapa waktu ini yang perlu saya sampaikan kepada pemuda-pemudi supaya kita bergerak dalam go movement. Ataupun youth in a go movement, saya gunakan istilah demikian. Youth in a go movement
kepada semua bangsa, segala tempat, segala waktu melalui pelayanan strategize dan juga fokus dalam pelayanan kita. Dan yang berikutnya, supaya waktu kita mendengar, ada orang yang mendengar, waktu kita memberitakan, ada orang yang mendengar. Semua bangsa dalam konteks kita, yaitu urban and rural mission, ditemukan dalam suatu kajian baru-baru ini bahwa pada tahun 1960-an ke 70-an, muda-mudi kita ataupun jamaah kita 96% berada di pendalaman. Tetapi pada tahun ini sudah menjadi terbalik. 96% muda-mudi dan jemaat kita sekarang berada di bandar-bandar besar. Less than 5% berada di pendalaman. Artinya, di mana kita harus membuat pelayanan kita secara terfokus dan strategize pelayanan kita, yaitu di bandar-bandar. Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, dan bandar-bandar besar. Di sanalah ladang misi kita. Bukan berarti kita mengabaikan di kampung, kita masih kepada rural mission. Pendekatan kita bersifat personal approach. Marketplace ministry dengan gunakan kaedah digitalisasi. Supaya orang mendengar dan menjadi percaya. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat optimis. Kalau pemuda-pemudi dapat menangkap visi Allah ini, dapat bergerak dalam momentumnya Allah ini, saudara, kita akan melihat hasil. Apabila pemuda-pemudi go movement action ini, and we will see the fruit. We will see BM will grow rapidly in this very near future, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu mereka menjadi percaya, mereka harus diajar, mereka harus menerima Injil, diajar dan dimuridkan. We learn from our future weakness. Kita terkenal dengan gereja yang kuat menginjili, tetapi akhirnya kita sadar bahwa kita lemah dalam mengajar dan memuridkan. Karena itu mulai pada tahun ini kita menegaskan, kita menggerakkan suatu gerakan dengan pengajaran pemuridan secara sengaja. Inilah keseriusan BM pusat kita, pemimpin BM kita, untuk mengadakan suatu kaedah bagaimana mereka yang sudah menjadi percaya harus diajar dan dimuridkan supaya mereka menjadi dewasa. Setelah mereka percaya, baru mereka tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Dan juga mereka akan menjadi orang percaya yang diselamatkan. Dan baru mereka dikategorikan menjadi anggota kita BM. Jangan ambil mereka dulu. Dan sebelum mereka menjadi percaya, mereka harus percaya, baru mereka dapat berseru kepada Tuhan dan menjadi orang yang diselamatkan dan anggota baru kita. Saudara, BM Youth Towards Go Movement Mission Strategi. Kembali kita melihat sejarah, bagaimana sejarah gerakan misi sedunia. Kita lihat bagaimana gereja-gereja Tuhan pada abad reformasi, yaitu abad 16, melalui anak muda. Martin Luther sebagai satu pelajar muda yang brilian, yang akhirnya berjaya menggerakkan suatu perubahan dalam dunia misi gereja. Dengan beberapa orang seperti Martin Luther, seperti Zwingli, seperti Calvin, dan Bauch, dan banyak yang lain-lain lagi. Dan juga YMCA wujud karena satu gerakan pemuda-pemudi. Gerakan youth yang disebutkan Youth Mission Movement. CIM, China Inland Mission juga merupakan satu gelombang gerakan pemuda-pemudi, youth. Dan akhirnya mewujudkan yang disebut dengan China Inland Mission.
CMA, Chinese Mission Alliance, yang membawa Injil itu dari China ke Kalimantan dan juga ke kawasan kita. Sebelum kedatangan misionari dari Australia, ini melibatkan pemuda-pemudi dan juga orang yang bersedia terlibat dalam gerakan dunia untuk misi. Itu sebabnya China Mission Alliance. Dengan itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, BM in the 20th century and beyond, pemuda-pemudi kita dalam BM ini, dalam abad 21 ke depan ini, kita harus tahu dan memohon pertolongan Tuhan, bersedia bergerak bersama waktu Tuhan, dan memberi diri kita, mau melibatkan diri kita, memberi diri kita untuk mau melayani Tuhan dimanapun kita berada. Satu pendekatan yang sangat tepat sekarang ini adalah marketplace ministry, dimanapun saudara berada. Tidak seharusnya, bukan saya menghalangi kamu pergi ke sekolah teologi, tidak seharusnya kamu menjadi pastor, tetapi di mana kamu berada sebagai orang Kristen, marilah kita bersama bergerak. Secara nyata, secara tidak nyata, kita bersama menghasilkan satu goal movement dimanapun saudara berada. Haleluya. Haleluya. Fokus kita ke bandar dan ke pedalaman, lokal dan bersifat global. Dan we are very serious dalam pertemuan kita pada beberapa bulan yang lepas. Saya juga menekankan bahwa kita BM dalam konteks pelayanan kepada pemuda-pemudi, we are very serious dengan membuat invest dan invest pemuda-pemudi, libatkan pemuda-pemudi, bawa pemuda-pemudi, bimbing mereka supaya mereka dapat maju di dalam pelayanan. Karena kita tahu bahwa era ini adalah era generasi ini. Pendekatan pelayanan kita, pendekatan kepada tradisional dan juga digitalisasi, digital. Dengan pemikiran kita bersama, pemikiran kami kepada kita sebagai pemuda-pemudi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mempercayakan trust and mentoring, memberi kepercayaan bahwa saudara dapat dipakai Tuhan untuk membawa suatu gerakan go movement ini, and we will be with you. Kita akan bersama dengan saudara. Jadi peranan pemuda-pemudi dalam landscape wawasan 15 tahun BM dalam strategi misi dan penginjilan yang terfokus. Apa dia? Satu, belia sebagai driving force dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu yang saya katakan di sini adalah pemuda-pemudi, leaders, pemimpin pemuda-pemudi. Kamu adalah driving force. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan ini, saya baca sekali lagi. Kamu adalah bangsa yang terpilih, dimanapun kamu berada, dan capacity apapun kamu, di dalam keadaan apapun kamu berbicara kepada pribadi. Semua saudara yang mendengar pada saat ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, haleluya. Bangsa yang terpilih dan umat kepunyaan Allah sendiri, saudara. Tuhan akan equip, Tuhan akan lengkapi, equip and entrusted you dalam satu pelayanan yang baru, mencabar, dan pasti memberi buah yang besar kepada pelayanan Tuhan dengan kesiapan kita untuk dimuridkan, kesiapan kita untuk dimentor. Inilah yang difikirkan oleh kita kepada pemuda-pemudi kita dalam masa-masa ke depan.
supaya menghasilkan go movement di era digitalisasi ini, dan misi dan penginjilan kita BM Sarawak, yang akhirnya dengan kualiti yang ada, akan dengan keyakinan, dengan komitmen kita yang akan membawa dampak kepada kuantiti. Kecenderungan orang berbicara dengan kuantiti dulu, jumlah orang terlibat dulu supaya menghasilkan kualitas. Tetapi saya lihat dalam suatu pendekatan, dengan satu pola berfikir, dengan satu pendekatan strategi kita harus meningkatkan kualiti waktu kita dengan Tuhan, penyerahan pengabdian kita kepada Tuhan, dan kesiapan waktu kita berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saya senang sekali kemarin saya berkhotbah di satu gereja di Kuching. Sebelum acara kebaktian kami berdoa, saudara. Kami ambil masa berdoa. Dan kita bersyukur apa yang Tuhan telah perbuat itu luar biasa. Quality waktu akan membuat hasil kepada kuantiti orang yang meresponi. Quality diri kita sebagai pemuda-pemudi. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa saudara di hadapan Tuhan? Tuhan mengenal saudara di dalam hati kita. Kalau hari ini saudara mau dipakai Tuhan, tetapi masih ada persoalan yang saudara hadapi, yang menjadi penghalang untuk saudara maju, hari ini, malam hari ini, engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala persoalan saudara. Dan saya percaya, Tuhan akan mengampuni saudara. Dan He will use you in this ministry. Dia akan pakai saudara dalam pelayanan yang sangat mencabar, pelayanan yang sangat luar biasa. Dia sedang melihat dan sedang mencari pemuda-pemudi yang dipakainya untuk meneruskan pekerjaannya di dunia ini dalam BEM ke depan. And you will be the next leaders. You will be the next person that God want to use. Kalau saudara menyerahkan hidup saudara, this is talking about quality. Tuhan tahu. Jangan katakan saya tidak mampu, saya tidak layak, saya seorang yang berdosa. Tetapi saudara, dengan kesadaran demikian, engkau datang kepada Tuhan, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dia akan pakai saudara. Haleluya. Dan inilah kerinduan kita. Sebelum mengakhiri, dalam Yesaya pasal 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berkata demikian. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang. Perhatikan kepada pemuda-pemudi firman Tuhan ini. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah waktunya kita bangkit. Jadikanlah ayat firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai ayat yang ketiga sebagai suatu loncatan, sebagai satu perjalanan transisi kita bergerak menuju kepada satu era yang baru, kepada satu tahun yang baru, panggal yang baru di dalam pelayanan kita ke depan. Kesimpulan dan terakhir, tahun 2022 adalah tahun gerakan
BM menyahut misi yang disebut dengan Missio Dei Christus, local and global. Karena itu marilah kita memusatkan pemikiran dalam unity in diversity, preparing the next generation towards the next level. Marilah kita bersatu sekalipun dalam keperbedaan kita, mempersiapkan generasi ini ke depan dalam satu level yang baru. Bagaimana? Ora et labora, berdoa dan bekerja, mewujudkan Go Movement, dan menghasilkan penerobosan baru dalam pelayanan pemuda-pemudi sekarang and beyond. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya firman Tuhan ini telah memberkati semua pendengar, telah memberkati semua kita pada hari ini, dimanapun saudara berada, yang ada di tempat ini pada saat ini. Firman Tuhan ini, message ini berbicara kepada saudara untuk meresponi dan mau melibatkan diri di dalam pelayanan. Kita menuju kepada era digitalisasi ini. Dan kamulah driving force pemuda-pemudi. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, dan kami percaya firman-Mu sedang dan telah dan akan berbicara kepada semua pemuda-pemudi, semua pemimpin-pemimpin, semua yang terlibat, yang mendengar firman Tuhan pada saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Ini doa dan permohonan pinta kami kepadamu, dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.